Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa dan mahasiswi, dosen pengampu bahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas definisi semantik berdasarkan objek kajiannya dan cara kerja semantik. Semantik dapat didefinisikan dua cara. Yang pertama, definisi semantik secara etimologis. Semantik berasal dari kata sema, yang berasal juga dari bahasa Yunani, bermakna tanda. Yang dimaksud tanda di sini yaitu tanda bahasa. Selanjutnya, kata sema dalam bahasa Yunani tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi semantics. Semantics dalam bahasa Inggris bermakna cabang ilmu bahasa yang membahas makna tanda bahasa. Selanjutnya, kata semantics dalam bahasa Inggris tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi semantik dengan makna dan kata yang sama, yaitu semantics sebagai cabang ilmu bahasa yang membahas tanda bahasa. Ketika kata semantik dalam bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka terjadilah penyesuaian ejaan, yaitu fonem K melambangkan huruf CS diganti menjadi huruf K, sehingga menjadi semantik. Di sini terlihat bahwa kata semantik dalam bahasa Indonesia tidak langsung diserap dari bahasa Yunani, melainkan dari bahasa Inggris. Yang kedua yaitu definisi semantik berdasarkan objek kajiannya. Objek yang dikaji dalam semantik adalah makna. Jadi semantik adalah cabang linguistik yang membahas tanda bahasa. Nah, berdasarkan objek kajiannya, semantik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Semantik leksikal adalah semantik yang membahas makna inherent satuan bahasa yang berupa unsur-unsur makna yang dimiliki oleh satuan bahasa tanpa dihubungkan dengan konstruksi satuan bahasa yang lebih besar. Contoh makna leksikal pada kata bisa. Sebelum dihubungkan dengan konteks yang lebih besar, misalnya kalimat kata bisa dapat bermakna mampu atau racun. Lalu yang kedua ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah semantik yang membahas makna gramatikal. Makna gramatikal sendiri adalah makna satuan bahasa yang terbentuk akibat sebuah satuan bahasa dihubungkan atau diletakkan ke konstruksi yang lebih besar dalam proses gramatikal. Contoh semantik gramatikal, prefiks ter ketika dihubungkan bentuk yang lain, yaitu injak, sehingga berbentuk kata terinjak. Maka membentuk makna gramatikal tidak sengaja yang dapat diartikan tidak sengaja terinjak. Lalu ada pula makna denotatif, yaitu makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya. Misalnya saja, kata tinggi yang berarti keadaan tubuh seseorang yang lebih besar dari ukuran yang normal. Lalu yang kedua ada makna idiom. Adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna-makna unsurnya. Contohnya saja, menjual gigi. Bukan berarti maknanya menjualkan gigi, namun artinya itu tertawa sangat keras. Untuk memperjelasnya, kita masuk ke dalam kalimat. Contoh semantik gramatikal dalam tataran kalimat. Kata bisa dalam struktur yang lebih besar yaitu semua mahasiswa bisa menjawab soal secara tepat. Kata bisa di sini yaitu memiliki makna sanggup. Jadi semua mahasiswa itu sanggup menjawab soal yang telah diberikan dari dosen. Lalu yang kedua, kata bisa dalam struktur yang lebih besar yaitu orang itu pingsan karena bisa sudah menjalar ke seluruh tubuh. Kata bisa dalam struktur kalimat tersebut mempunyai makna gramatikal yaitu racun. Biasanya itu racun ular ya.
Lalu yang terakhir, definisi semantik berdasarkan cara kerjanya. Cara kerja semantik adalah membahas makna tanda sendiri atau hanya berdasar pada konteks linguistik. Berdasarkan cara kerja semantik tersebut, maka semantik dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu linguistik yang membahas makna tanda bahasa dengan cara menghubungkan unsur makna satuan bahasa yang satu dengan unsur satuan bahasa yang lain tanpa dihubungkan dengan konteks non-linguistik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.